saya Intan, mahasiswa Penjaskesrek Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan ya agar kita dapat memahami dan menjelaskan tugas-tugas perkembangan tersebut. Nah, vlog kali ini untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik yang diampung oleh Ibu Siti Raihan. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Yang pertama, pengertian tugas-tugas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth Hullock, tugas perkembangannya itu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru. Belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri pada usia kematangannya, mulai belajar memantapkan diri. Kedua, menurut Hafik Hurst, mengemukakan bahwa perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Yang ketiga, menurut Hurlock, menyebutkan tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation dalam arti setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Kedua, sumber faktor-faktor perkembangan terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otot-otot kaki. Kedua, belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja karena kematangan organ-organ seksual. Faktor kedua yaitu tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, menulis, berhitung, dan belajar berorganisasi. Faktor ketiga yaitu tuntutan dari golongan diri, cita-cita individu sendiri, misalnya memilih pekerjaan dan memilih teman baru. Faktor keempat yaitu tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Yang ketiga, tugas perkembangan pada masa anak-anak. Hafik Hurst membagi tugas-tugas perkembangan selama rentang kehidupan manusia sebagai berikut. Yang pertama, belajar berjalan pada usia 9-15 bulan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat. Ketiga, belajar berbicara. Keempat, mencapai kestabilan jasmania. Kelima, membentuk konsep-konsep sederhana kenyataan sosial dan alam. Keenam, belajar membedakan benar dan salah dan mulai mengembangkan hati nurani. Materi keempat yaitu tugas perkembangan pada masa remaja. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebayanya. Tugas hakikatnya yaitu belajar melihat kenyataan anak wanita sebagai anak wanita dan anak pria sebagai pria. Dua, perkembangan menjadi orang dewasa lainnya. Tiga, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Keempat, belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Tujuan kedua yaitu mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Hakikat tugasnya, remaja dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Yang ketiga, menerima keadaan fisik dan menggunakan secara efektif hakikat tugasnya. Tugas ini bertujuan agar remaja merasa bangga atau bersikap toleran terhadap fisiknya. Yang keempat, mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Hakikat tugasnya tujuan agar remaja merasa mampu menciptakan suatu kehidupan atau mata pencaharian. Kelima, memilih dan mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga. Tugasnya yaitu memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Materi kelima yaitu tugas perkembangan pada masa dewasa awal. Yang pertama, mampu menjalin hubungan lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lainnya. Yang kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki wanita. Ketiga, menerima kondisi jasmaniah dan dapat menggunakannya secara efektif.
Keempat, memiliki berdiri sendirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Kelima, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Keenam, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan. Yang ketujuh, belajar mempersiapkan diri untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. Dan yang terakhir, memiliki perilaku sosial seperti yang diharapkan masyarakat. Materi 6 yaitu tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Yang pertama, memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. Yang kedua, mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan waktu senggang sebagai orang dewasa. Yang keempat, sesuai dengan kehidupan sebagai orang tua yang tambah tua. Adapun tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan, yaitu tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak usia 0 sampai 6 tahun. Seperti belajar berjalan, belajar memakan makanan padat, belajar berbicara, belajar buang air kecil dan buang air besar, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin, mencapai kestabilan jasmania fisiologi. Adapun menurut para ahli fisiologi lainnya tentang tugas-tugas perkembangan setiap fase-fase perkembangan usia 0 sampai 6 tahun, yaitu pertama, Charlotte Burger dalam bukunya yang berjudul The First Day of Life. Yang pertama, fase pertama yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Belajar menghayati berbagai objek di luar sendiri, melatih fungsi-fungsi motorik. Fase kedua, usia 2 sampai 4 tahun. Belajar mengenal dunia objektif di luar diri sendiri, disertai dengan penghayatan yang bersifat subjektif. Misalnya, anak bercakap-cakap dengan bonekanya atau berbincang-bincang dan bergurau dengan binatang kesayangannya. Fase ketiga, usia di atas 5 tahun. Belajar bersosialisasi, anak mulai memasuki masyarakat luas, bergaul dengan teman sebayanya atau TK dan sekolah dasar. Yang kedua, menurut Elizabeth Hurlock dalam bukunya Development Physiology. Yang pertama yaitu prenatal, yaitu masa konsepsi anak umur 9 bulan di kandung ibu. Yang kedua, masa natal. Yang ketiga, menurut Erika Erikson dalam bukunya Charlotte and Society. Yang pertama, masa bayi usia 0 sampai 15 tahun. Anak belajar dalam dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis mengenai kemungkinan mencapai kepuasan. Yang kedua, masa toddler usia 1,5 sampai 3 tahun. Anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan 2 tugas penting, yaitu yang pertama, memisahkan diri ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup. Yang ketiga, awal masa anak-anak, yaitu usia 4 tahun. Anak belajar mencontoh orang tuanya, pusat perhatian anak berubah dari benda ke orang lain.